الفاتحة على نية القبول وتمام كل سر ومأمول وعلى صلاح الشن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة وبنية أن الله الكريم يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ثم إلى أرواح الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا في الدين خصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب الحبيب محمد بن علوي عليه الدروس الحضرمي ثم إلى أرواح ساداتنا ورسالنا وثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كافة عامة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita buka pada sunnah yang ke-26. Halaman berapa Pin di situ Pin? Halaman berapa Pin? Halaman 7. 8. Sunnah yang ke-26. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid amin. Qala radhiyallahu anna wa qala radhiyallahu anhu qat'u hamzatil jalalati fit takbiri wa an la yasilaha bima qablaha. Sunnah yang ke-26, kita akan membicarakan tentang sunnah-sunnah yang ada pada ketika takbiratul ihram. Qat'u hamzatil jalalati fit takbiri, menetapkan hamzah pada lafzul jalalah dalam kalimat takbir, wa an la yasilaha bima qablaha, dan bahwa tidak menyambungnya dengan kalimat sebelumnya. Umpama menyambung dengan kalimat sebelumnya, usolli fardal maghribi salata raka'atin mustaqbilal kiblati adaan ma'mumanillahu akbar, nah, itu nggak boleh begitu. Nah, kita nggak mungkin nggak dikatakan bahwa hamzah itu ada dua macam, ada hamzah qata', ada hamzah wasal. Hamzah qata' artinya tathbutu fin nutqi daiman sawa'un kanat fi bad'il kalam am fi wasli. Hamzah qata' adalah hamzah yang harus diucapkan selamanya, baik di permulaan kalimat maupun di tengah-tengah kalimat. Umpama hamzah qata' ikhwatun, abun, adzan, itu alifnya hamzahnya hamzah qata' namanya. Mau di awal kalimat, mau di tengah kalimat, kudu dibaca. Adzan, ikhwatun, abun,
itsnain, yaumul itsnain. Itu hamzahnya namanya hamzah kotok, wajib dibaca. Sedangkan yang kedua namanya hamzah wasol, yaitu hamzatul lati tazharu fin nutqi idza ja'at fi badil kalam wala tazharu idza wusilat bima qablaha. Hamzah wasol adalah hamzah yang harus diucapkan jika di awal kalimat, tetapi tidak harus diucapkan jika disambung dengan huruf lain. Umpama ismun, di awal kalimat dibaca hamzahnya ismun, tapi jika didahului dengan kalimat sebelumnya huwasmun, bukan lagi huwa ismun tapi huwasmun. Atau seumpama Allah, kalau dibaca awalnya Allah, hamzahnya dibaca, tapi ketika didahului oleh huruf yang lain, kalimat yang lain, huwa Allah, bukan huwa Allah, nah itu hamzahnya itu disebut dengan hamzah wasol. Tetapi ketika mengucapkan takbiratul ihram, Allah itu hamzahnya harus hamzah kotok. Allah itu alifnya tuh yang ada hamzah bertopi, itu namanya alif yang bertopi, disebut dengan hamzah kotok tuh. Kudu dibaca Allahu Akbar waktu takbiratul ihram. Itu sunnah yang ke-26, memastikan hamzah pada lafzul jalalah di dalam takbir dan bahwa tidak menyambungnya dengan kalimat sebelumnya. Allah, bukan makmumanillahu akbar. Itu diwasol namanya hamzah. Qul huwallahu ahad, itu diwasol namanya. Atau qul huwallahu ahadunillahus somad, itu hamzahnya diwasol namanya. Kalau hamzahnya dikokok, Allahu Akbar. Kemudian sunnah yang ke-27, Raf'ul yadaini ma'abtidai takbiratil ihrami. Nah itu juga tuh ma'a ibtida, itu ibtida hamzahnya namanya hamzah wasol. Kalau dibaca ibtida karena ada kalimat sebelumnya ma'abtidai, hamzahnya nggak usah dibaca, bukan lagi ma'a ibtidai tapi ma'abtidai takbiratil ihrami. Raf'ul yadaini, mengangkat kedua tangan. Ma'abtidai, bersama permulaan takbiratul ihrami, takbiratul ihram. Sunnah yang ke-27, mengangkat kedua tangan bersama permulaan takbiratul ihram. Permulaan takbiratul ihram, ngangkat tangan sambil diucapkan Allah. Mulut bilang Allah, tangan ngangkat Allah. Kalau seumpama dibilang Allah boleh juga, tetapi sunnahnya tangan mengangkat bersama permulaan takbiratul ihram. Allah. Nah, ini tangan ngangkat Allah, pas bar itu sampai sini udah. Allahu Akbar. Nah, bukan Allahu Akbar. Walaupun seperti itu boleh, tapi sunnahnya tangan ngangkat, mulut bilang Allah, dan barnya itu dua tangan sudah di sini. Allahu Akbar. Ya.
28. An la tulfa'al yadani ila quddama rab'an indat takbiri. An la tulfa'al yadani, bahwa tidak diangkat kedua tangan, ila quddama, ke arah depan, rab'an indat takbiri, dalam keadaan terangkat ketika mengucapkan takbir. Dua tangan ketika takbiratul ihram jangan diangkat sampai ke depan. Jauhan ini. Allah, jauhan. Jangan sampai ke depan banget. Biasa aja. Jangan sampai diayun. Dua 29. An la turadda ilal mankibaini, bahwa tidak dijauhkan dari dua pundak. An la turadda ilal mankibaini, bahwa tidak dijauhkan dari dua pundak. Tub'idani anil mankibain, artinya turadda tub'idani anil mankibain, bahwa tidak dijauhkan dari dua pundak. Dijauh oleh Allah. Kalau tadi ke depan, kalau ini Allah. Ini jauh dari dua pundak namanya. Ini dua pundak, mankibain. Kalau begini kejauhan. Tapi di dua pundak, sejajar ini. Namanya sejajar. Jangan atau 30. An yajharal imamu bil takbiri, bahwa menjaharkan imam dengan takbir. Apa itu jahar? Apa itu sir? Jahar mayusmi'u ghairaka, suaramu itu dapat didengar oleh orang lain. Sir mayusmi'u nafsaka, suaramu itu terdengar oleh telingamu sendiri. Maka seorang imam sunnah menjaharkan, mengeraskan takbiratul ihram. Maka takbir ada takbir intiqal, ada takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram adalah artinya takbir yang mengharamkan. Apa itu takbiratul ihram? Takbir yang mengharamkan. Karena setelah kita mengucapkan takbiratul ihram, yang tadinya halal jadi haram. Tadinya bergerak banyak boleh, makan minum boleh, banyak bicara boleh. Tapi kalau udah mengucapkan takbiratul ihram, haram. Nanti yang menghalalkannya adalah salam. Kalau udah salam, halal lagi. Lalu yang kedua, takbir intiqal, takbir perpindahan dari satu rukun kepada rukun berikutnya. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Nah, itu namanya takbir intiqal. Maka takbir intiqal ada yang sunnah dipendekin, ada yang sunnah dipanjangin. Kalau dari sujud ke tasyahud akhir pendek, Allahu Akbar. Dari sujud ke duduk di antara dua sujud pendek, Allahu Akbar. Dari sujud kepada berdiri panjangin, Allahu Akbar. Kalau dari sujud di rakaat yang pertama dan sujud di rakaat yang ketiga, kalau emang ancer-ancernya mau duduk istirahat, kan rakaat pertama
sama rakaat yang ketiga ada duduk istirahat tuh. Maka takbirnya itu dimulai dari selesai duduk istirahat. Duduk dulu, baru Allahu Akbar. Tapi kalau ancer-ancernya kagak pakai duduk istirahat, dari sujud angkat kepala langsung Allahu Akbar. Paham itu ya? Jadi kalau bangun sujud kepada duduk tasyahud akhir jangan dipanjangin, pendek aja Allahu Akbar. Kalau dipanjangin Allahu Akbar, nanti makmum pada kecelek, makmum pada nonggeng ntar. Itu takbir intikal, takbir perpindahan namanya. Dan sunnah ketika imam membaca Sami Allahu liman hamidah, maka makmum baca juga Sami Allahu liman hamidah, baru Rabbana lakal hamd. Kadang kita ngikutin yang di Mekah, imam ucapin Sami Allahu liman hamidah, Sami Allahu liman hamidah. Sunnahnya ikutin dulu, karena itu termasuk takbir intikal. Dulu semuanya itu Allahu Akbar, gara-gara Abu Bakar sholat datang terlambat, hatinya sedih, ya ketinggalan dah saya sholat berjamaah bersama Rasulullah, ketinggalan dah saya sholat berjamaah dengan Rasulullah. Ketika masuk masjid, Nabi rukunya lama. Kenapa? Karena didudukin punggungnya oleh malaikat Jibril. Ketika Nabi Abu Bakar masuk ke masjid, girang hatinya. Alhamdulillah, gak ketinggalan sholat berjamaah. Nabi masih ruku. Sebelumnya itu bangun dari ruku, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka sejak kejadian itu, kata malaikat Jibril, qul ya Muhammad wa qul sami Allahu liman hamidah bi barakati siddiq. Bangunlah wahai Muhammad dan ucapkanlah mulai hari ini sami Allahu liman hamidah dengan keberkahannya Abu Bakar As-Siddiq. Maka sejak itu sami Allahu liman hamidah bangun dari ruku sebagai pengganti Allahu Akbar. Sehingga sami Allahu liman hamidah itu termasuk takbir intikal juga, yang seorang makmum ketika mendengar imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka makmum ikutin dulu sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. 31 at-tawassutu bainal maddi wal qasri fit takbiri. At-tawassutu sedang, bainal maddi wal qasri antara panjang dan pendek, fit takbiri pada waktu takbiratul ihramnya. Antara panjang dan pendek, sedang, bukan kepanjangan. Walaupun menurut Imam Rafi'i sampai 7 alif boleh, tapi kata Imam Nawawi cukup 2 atau 4 alif. Kalau kepanjangan kepanjangan, Allahu Akbar kependekan, sedang aja, sedang. Allahu Akbar, nah itu sedang. Jadi jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek, sedang. 32 antakunal yadani maksyufatan, bahwa adalah kedua tangannya itu terbuka, bukan digenggam. Waktu mengangkat tangannya terbuka, bukan menggenggam. 33
antakuna ila jihatil Ka'bati, bahwa adalah ke arah Ka'bah. Antakuna ila jihatil Ka'bati, bahwa adalah ke arah Ka'bah, ke arah kiblat. Waktu takbiratul ihram, dua tapak tangan itu ngadep ke kiblat. Jadi bukan begini, tapi ngadep ke kiblat, ngadep ke sana. Kalau sudah begini, 34 tapriju asabiil yadaini, merenggangkan jari-jari dua tangan. Renggang jari-jari. Bukan begini. Bukan begini. Bukan begini. Jari-jari renggang. Bagaimana renggangnya? 35 an yakunat tapriju wasaton, bahwa adalah renggangnya sedang. Renggangnya wasaton, sedang. Nggak terlalu lebar, nggak terlalu rapat. Nah, ini segini sedang dulu. Menghadap ke kiblat, jari tangan renggang, renggangnya sedang. Nah, begini. Kalau sudah seperti ini, 36 an yuhadiyah bi ibhamihi syahmata udunaihi, bahwa mensejajarkan dengan ibu jarinya kepada kantil telinganya. Ibu jari disejajarkan dengan kantil telinga. Seperti ini. Ada orang datang-datang, Allah. Datang-datang begitu ya, ada. Datang, Allah. Iya. Ada juga begitu. Tiga 37 an yuhadiyah biru'usil asabi'i a'la udunaihi, bahwa mensejajarkan dengan ujung-ujung jari-jarinya di atas dua telinganya. Jari-jari yang lain sejajar dengan telinga. Ibu jari di bawah kantil telinga, sejajar. Ya, Allah, Allah. Nah. 38 antakunal asabi'u munhaniyatan, bahwa adalah jari-jarinya munhaniyatan, menunduk, jarinya nunduk, bukan nunduk, jarinya nunduk. Ini kan sifat ketawaduan, nunduk. 39 antakunal asabi'u mansyuratan, bahwa adalah jari-jarinya terbuka, bertentang. Nah, ini bertentang namanya, terbuka, bukan rapat, bukan 40 an yuhadiya bikappaihi mankibaihi, bahwa ia mensejajarkan dengan dua tapak tangannya kepada dua pundaknya. Ini dua tapak tangan sejajar dengan dua pundak, sejajar. Kalau ini nggak sejajar, jauhan dari pundak. Allah.
Allah. Jauhan. Jangan jauh-jauh. Allah. Sedang. 41 an yunhiya Rab'al yadaini ma'a akhirit takbiri. An yunhiya, bahwa mengakhirkan, Rab'al yadaini, mengangkat kedua tangan, ma'a akhirit takbiri, bersama akhir takbirnya. Mengakhirkan, mengangkat kedua tangan bersama akhir takbir. Mengangkat tangan pada awal permulaan takbir dan meletakkan tangan pada akhir takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini namanya mengangkat tangan pada awal takbir, meletakkan tangan pada akhir takbir. Empat puluh dua an la tunfadal yadani yaminan wala shimalan indal faragi minhu. An la tunfadal yadani, bahwa tiada digoyang-goyangkan dua tangan, yaminan wala shimalan, baik ke kanan ataupun ke kiri, indal faragi minhu, ketika selesai darinya, dari takbiratul ihram. Jadi Allah ada yang begini tuh. Nah, putar dulu gitu, udah langsung aja udah, gak pakai begini. 43 irsalul yadaini bihuduin, melepaskan kedua tangan itu bihuduin, dengan perlahan-lahan. Allahu Akbar, pelan-pelan. Allah, pelan-pelan aja. 44 istinafu rab'ihima, mengawali dari tempat mengangkatnya. Nah, ini mengawali dari tempat mengangkatnya. Ada pendapat Imam Rafi'i namanya irsalan balighan. Ini berarti pengarang mengambil pendapatnya Imam Rafi'i, yaitu irsalan balighan. Ini irsalan balighan. Kalau irsalan balighan, Allahu Akbar. Nah, ini irsalan balighan namanya. Jadi irsalan balighan, Allahu Akbar. Boleh begitu. Tapi muktamadnya pendapat Imam Nawawi dan pendapat Imamul Ghazali adalah yada'uhuma fawqas surrah mubasyaratan. Ini pendapat yang muktamad, yaitu irsalan khafifan. Kata Imam Ghazali lebih tangges lagi, yada'uhuma fawqas surrah mubasyaratan. Allahu Akbar. Nah, ini irsalan khafifan. Irsalan khafifan. Allahu Akbar. Kalau ini irsalan balighan, Allahu Akbar. Boleh begitu. Tapi pendapat yang muktamad adalah irsalan khafifan, Allahu Akbar, langsung. Walaupun ada Imam Rafi'i mengatakan Allahu Akbar. Empat puluh lima
Wad'ul yadaini tahtas sadri wa an takunal yadani fawqas surrati. 45. Wad'ul yadaini, meletakkan dua tangan itu tahtas sadri, di bawah dada. Wa an takunal yadani, dan bahwa adalah dua tangan itu fawqas surrati, di atas pusar. Fawqas surrah, di atas pusar, di bawah dada, di atas pusar. Pusar di dada sini. Jadi nggak terlalu mondol banget, nggak terlalu ngatas banget, tapi di atas pusar, di bawah dada. Nah, bawah dada. Empat puluh enam. An yakuna wad'ul yadaini ma'ilan qalilan ilal yasari jihatal qalbi. An yakuna, bahwa adalah wad'ul yadaini, meletakkan dua tangan itu ma'ilan qalilan, miring sedikit, ilal yasari, ke arah kiri, jihatal qalbi, kepada arah hatinya. Miringnya dikit, jangan apa miring banget. Miringnya dikit aja, dikit, jangan sampai miring banget. Jadi dikit aja, dikit. Nah, kenapa? Karena di sini adalah tempatnya hati. Jadi jangan terlalu miring banget, tapi miring dikit aja. Ma'ilan qalilan, miring sedikit ke arah hati. Hati kita di sini. Hati kita di sini. Makanya kalau kita berasa sakit, sakitnya di kiri, dada kiri, itu namanya sakit lambung tuh, dari lambung. Kalau dada kita sakit, nyeri, itu lambung. Tapi kalau yang sakit ini kanan, dada kita sakit sebelah kanan, itu jantung tuh. Kalau di kanan sakit jantung, tapi kalau di kiri sakit lambung. Kalau di kanan yang sakit jantung. 47. Wad'ul yadil yumna alal yusra, meletakkan tangan yang kanan di atas tangan yang kiri. Tangan kanan diletakkan di tangan yang kiri. 48. Nasyru asabi'il yadil yumna ala tuli diro'il yusra. Nasyru asabi'il yadil yumna, merentangkan jari-jari tangan yang kanan, ala tuli diro'il yusra, atas sepanjang lengan yang kiri. Ini namanya merentang, sejajar. Bagaimana caranya merentangkannya? 49. Antakunal musabbihatu wal wusta hiyal mansyuratu, bahwa adalah jari telunjuknya, jari tengahnya, dialah yang direntangkan. Nah, ini yang rentang, ini namanya rentang sih. Ini dia dua, jari telunjuk dan jari tengah di sini. Kemudian yang ke-50, an yakbido bil yadil yumna ala ku'il yusra, bahwa ia menggenggam bil yadil yumna, dengan tangannya yang kanan, ala ku'il yusra, atas pergelangan tangan yang kiri. Ini namanya pergelangan, sini. Pegang. Megangnya yang siapa yang megang? Cara megangnya bagaimana? 51.
an yakuna qabbu hukul yusra bi ibhamin wa khinshirin wa bin shiril yadil yumna, bahwa adalah menggenggam pergelangan tangan kiri itu menggunakan ibu jarinya, kemudian kelingkingnya dan jari manisnya. Begitu seperti ini. Nah, jadi yang menggenggam ibu jari, kelingking dan jari manis. Jari tengah dan telunjuk ini ditaruh di sini. Kemudian yang ke 52, qabdu ba'dir lusri, menggenggam sebagian pergelangannya saja. Menggenggam sebagian pergelangannya saja. Gak apa masuk di bentuk ini, gak usah. Bagiannya aja gitu. 53, qabdu awalis sa'idi, menggenggam awal lengan. Ini awal lengan sini, yang dipegang sini. Nah. Buat seperti ini, letakkan di atas pusar di bawah dada. Ini udah sepaling sempurnanya meletakkan tangan dan mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Ini dua ya. Jadi mengangkat tangan, Allahu Akbar. Gitu ya. Itu sunnah-sunnah ketika takbiratul ihram. Dari sunnah yang ke-26 sampai ke-53 itu adalah sunnah-sunnah yang ada pada ketika takbiratul ihram. Tsumma wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qadimal ihsan, ya daimal ma'ruf, ya kathiral khair, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi wabtah lana abwaaba rahmatik wanshur alaina hikmatak ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.